Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan lalu kita telah membaca dua bab, dari bab istiqbalul Ka'bah, menghadap kiblat, dan juga bab al-qiyam, yakni berdiri ketika sholat. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan ke dalam salatul marid jalisan, yakni sholatnya orang yang sakit dengan cara duduk, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Sahabat Imran ibn Husain, yakni beliau menceritakan bahwasanya aku memiliki penyakit ambien, dan oleh karena itu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana aku salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Apabila engkau tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. "Fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Dan apabila engkau tidak bisa salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Jamaah rahimakumullah, pada hadis ini menunjukkan di antara faidah yang bisa diambil adalah mudahnya agama Islam, yang mana apabila kita tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan salat dalam keadaan duduk. Dan apabila kita tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, diperbolehkan sholat dalam keadaan berbaring. Dan tentang bagaimana sholat dalam keadaan duduk, yakni hanya menggerakkan kepala. Apabila ia masih bisa untuk sujud, maka sujud, dan bisa rukuk dalam keadaan duduk juga. Namun para ulama diantaranya ada yang menjelaskan apabila masih mampu untuk ruku dengan cara berdiri, maka untuk salat wajib harus tetap ruku dalam keadaan berdiri. Namun apabila semua itu tidak bisa, hanya bisa duduk saja, maka cukup menggerakkan kepala dengan menjadikan ruku menundukkan kepala sedikit. Adapun untuk sujud, menundukkan kepala lebih daripada menundukkan kepala ketika ruku.
Fa in lam tastati' fa'ala janbin. Apabila engkau tidak bisa, maka salatlah di atas bagian tubuh yang kanan. Artinya berbaring miring seperti itu, bersandar di bagian tubuh kanan dengan menghadap kiblat. Di antara para ulama menjelaskan tata caranya seperti itu. Dan menggerakkan kepala apabila ruku dan sujud. Apabila tidak mampu untuk menggerakkan kepala, maka cukup dengan niat saja. Cukup dengan niat dan bacaan-bacaan zikir ketika sholat. Dan ada juga cara sholat, yaitu berbaring, ya, dengan menjulurkan kedua kaki ke arah kiblat. Dan misalkan di belakang badannya diletakkan bantal menghadap ke arah kiblat. Misalkan di rumah sakit, kasurnya bisa diarahkan ke arah kiblat. Kasurnya bisa digeser dan untuk memudahkan sholat menghadap kiblat. Kemudian kita lanjutkan. Waqala aidan, dan juga berkata sahabat Imran ibn Husain, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Faqala man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang bisa salat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih baik, lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang salat dalam keadaan tiduran, wa fi riwayatin muttaji'an, yakni bersandar, falahu nisfu ajril qa'id, maka ia mendapat setengah pahala dari orang yang salat dalam keadaan duduk. Wal muradu bihi al marid. Syekh Albani menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah bagi orang yang dalam keadaan sakit. Orang yang dalam keadaan sakit, apabila dia mampu memaksakan dirinya untuk tetap salat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih afdal, lebih baik. Namun apabila tidak bisa, maka dia salat duduk atau salat dalam keadaan berbaring. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan orang-orang yang salat dalam keadaan duduk karena sakit. Mereka salat dalam keadaan duduk karena sakit. Faqala inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Sungguhnya pahala orang yang salat dalam keadaan duduk itu setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa'ada maridan fara'ahu yusalli ala wisadah. Dan ini pembahasan yang lain lagi tentang hukum salat orang yang sakit di atas bantal, yakni meletakkan kepalanya di atas bantal ketika sujud. Wa'ada maridan fara'ahu yusalli ala wisadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang yang sakit dan mendapatinya dalam keadaan salat di atas bantal. Maksudnya ketika sujud meletakkan kepalanya di atas bantal. Fa akhadhaha farama biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut dan melemparnya. Artinya sebagai bentuk peringatan tidak bolehnya salat dengan menggunakan bantal. Fa akhadha 'udan liyusalliya alaihi. Maka orang tersebut mengambil sebatang kayu untuk salat dengan sujud di atas kayu tersebut. Fa akhadahu farama bih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kayu itu dan melemparnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Yani salatlah di atas tanah, di atas lantai apabila engkau bisa.
Wa illa fa'aumi imaan. Apabila engkau tidak bisa, maka cukuplah salat dengan isyarat saja. Salat dengan isyarat, baik itu dalam keadaan duduk maupun berbaring. Dan tidak perlu rukuk dan sujud, tidak perlu sujud di atas bantal, tapi cukup mengisyarat saja, seolah-olah sujud di atas udara. Fa'aumi imaan waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikanlah sujudmu itu lebih menunduk daripada rukukmu. Untuk membedakan antara rukuk dan sujud, cukup sujud itu lebih menunduk saja. Baik, dari bab ini kita ambil beberapa faedah. Di antaranya agama Islam itu mudah ya. Agama Islam itu mudah dan itu dibangun dengan dalil-dalil yang banyak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampunya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bu'istu bil hanifiyati sam'ah, aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Dan dalil-dalil yang baik lain yang sangat banyak. Dan bahkan para ulama membuat kaidah-kaidah. Di antaranya juga al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Adanya kesulitan itu pasti mendatangkan kemudahan yang lain. Dan masih banyak kaidah-kaidah yang lain yang menunjukkan tentang mudahnya agama Islam. Dan bahkan ada sebuah hadis tentang ganjaran bagi orang-orang yang ia terbiasa melakukan ibadah di saat sehat, namun ketika ia sakit ia tidak bisa melakukan ibadah tersebut lagi karena sebab sakitnya. Misalkan dia terbiasa sholat berdiri, tiba-tiba ia sakit dan tidak bisa sholat berdiri, maka orang tersebut masih mendapatkan pahala sholat berdiri karena niatnya dan karena kebiasaannya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara," apabila seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dicatat baginya pahala dari amalan yang biasa ia kerjakan dalam keadaan muqim dan dalam keadaan sehat. Maka hendaknya kita membiasakan diri kita dengan amalan-amalan yang baik, yang mana ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, maka insya Allah dengan landasan hadis ini kita masih mendapatkan pahala dari niat kita. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, as-salatu fis safinah. Salat di atas kapal. Salat di atas kapal. Yang mana dari hukum salat di atas kapal ini dikiaskan darinya hukum salat di atas kendaraan lain yang sulit untuk turun. Misalkan kita salat di bis, atau salat di atas pesawat, atau salat di atas kereta. Maka ini semua Allah Ta'ala alam masuk ke dalam hukum ini, hukum salat di atas kapal. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum bagaimana salat di atas kapal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, "Shalli fiha qa'iman." Salatlah di atas kapal dalam keadaan berdiri. Illa an takhafa al-gharqa. Kecuali kalau engkau takut tenggelam. Karena kapal kadang apabila ombaknya sedang cuacanya kurang baik, maka kapal itu terombang-ambing. Maka dalam keadaan tersebut, apabila ditakutkan kita terjatuh, maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Namun kita tetap berusaha, apabila misalkan di kereta ada tempat, ada musholanya, atau di pesawat ada musholahnya misalkan, maka kita tetap diwajibkan untuk sholat wajib dalam keadaan berdiri. Dan ini untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, walaupun kita bisa untuk sholat duduk, untuk sholat berdiri, maka tetap diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk untuk sholat sunnah. Namun kita melihat lagi maslahat dan mudaratnya.
Apabila kita sholat, misalkan ingin sholat berdiri di pesawat, lihat lagi keadaannya. Bahkan apabila sholat misalkan semuanya ingin sholat berdiri, mungkin saja pesawatnya jadi tidak seimbang yang membahayakan, dan pasti setiap pesawat ada peraturannya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan, walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumur dan sudah besar, yakni umurnya sudah tua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkat atau menjadikan tiang itu sebagai sandarannya di tempat sholat beliau. Artinya walaupun sudah sulit baginya untuk sholat dalam keadaan berdiri, namun beliau tetap berusaha untuk bagaimana agar bisa tetap sholat berdiri. Kemudian kita lanjutkan, al-qiyam wal qu'udu fi salatil lail, berdiri dan duduk di salat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan salat yang panjang itu dengan cara berdiri, dalam keadaan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan salat malam yang panjang dalam keadaan duduk. Beliau melakukan dua-duanya. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Apabila beliau salat dalam keadaan berdiri, membaca Al-Quran di dalam keadaan berdiri, maka beliau rukuk dalam keadaan berdiri juga. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Apabila beliau salat dan membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, maka beliau rukuk juga dalam keadaan duduk, yaitu dengan isyarat tadi, menundukkan kepala. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Dan terkadang beliau, ini dalam riwayat lain, terkadang beliau salat duduk, dalam keadaan duduk, dan membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Ini dalam salatnya. Wa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama faqara'aha wa huwa qa'imun. Namun apabila beliau telah sisa bacaannya kurang lebih 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri. Qama faqara'aha wa huwa qa'imun, dan melanjutkan bacaannya dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian beliau ruku seperti rukunya orang salat biasa, yaitu dalam keadaan berdiri, dan kemudian sujud. Ini kemudian sujud maksudnya setelah i'tidal. Tsumma yasna'u fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan yang demikian, yakni diulang lagi di rakaat keduanya. Artinya hanya ketika membaca Quran saja beliau duduk ya. Namun ketika ingin ruku, tinggal sisa 30 ayat lagi dari bacaannya, beliau berdiri agar bisa ruku dalam keadaan berdiri dan i'tidal, kemudian sujud. Demikian. Wa innama shalla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam keadaan duduk di akhir kehidupannya, di akhir hayatnya. Lamma asanna, ketika beliau sudah berumur. Wa dzalika qabla wafatihi bi'amin, dan hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sebelum wafatnya beliau. Wa kana yajlisu mutarabbi'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat sunnah dalam keadaan duduk sila. Sebagaimana kita duduk sila dalam kajian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan duduk bersila. Dan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, dalam salat sunnah memang hukumnya dibolehkan atau bahkan sunnah. Namun
kita juga ketika mengamalkan kita melihat keadaannya. Kita melihat keadaan di mana kita ingin mempraktekannya. Apabila misalkan kita sholat di masjid umum misalkan, dan kita misalkan mengamalkan hadis ini sholat dalam keadaan duduk sila, ya, maka yang ditakutkan akan terjadi yang kita tidak inginkan, ya. Maka diperbolehkan bagi kita meninggalkan sunnah karena melihat keadaan manusia belum siap. Bagaimana Nabi SAW ketika berada di Makkah, beliau mengetahui bahwasanya Ka'bah itu dibangun bukan atas asasnya Nabi Ibrahim. Artinya Ka'bah itu dibangun yang ada sampai sekarang ini di atas fondasi yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Mereka menjadikan Ka'bah menjadi satu pintu saja, yang pada asalnya Qawaid Ibrahim atau Ismail itu ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Dan kemudian Ka'bah itu juga asalnya bentuknya panjang, persegi panjang, yang mana Hijr Ismail itu dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah, bukan kotak, yakni persegi empat sebagaimana yang ada sekarang. Namun Nabi SAW tidak mau membongkar Ka'bah karena takut terjadi fitnah dan salah paham di antara kaum muslimin. Artinya diperbolehkan bagi kita meninggalkan suatu yang afdal atau suatu yang sunnah apabila ditakutkan terjadinya mudarat yang lebih besar. Dan hal ini bukan menjadi dalil bolehnya berbuat bid'ah dengan alasan karena manusia belum siap menerima sunnah. Maka ini adalah pendalilan yang salah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. As-salatu fin ni'al wal amru biha. yakni salat dengan menggunakan sendal. Ini juga termasuk sunnah yang boleh terkadang kita lakukan. Salat dengan menggunakan sendal dan perintah untuk melakukannya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan munta'ilan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Terkadang Nabi SAW salat dalam keadaan tidak menggunakan sendal, hafiyan wa munta'ilan ahyanan, dan terkadang menggunakan sendal. Wa abaha dzalika li ummatihi, dan beliau membolehkan hal tersebut untuk umatnya. Faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas na'laihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi." Apabila kalian salat, maka hendaklah ia menggunakan sendalnya, kedua sendalnya, atau dia melepas sendalnya dan meletakkannya di antara kedua kakinya. Wala yu'zi bihima ghairah, dan janganlah ia mengganggu orang lain dengan sendalnya tersebut, ya. Jangan sendalnya itu ditaruh di depan orang yang berada di sampingnya. Wa akkada alaihim as-salata wa akkada alaihim as-salata fihima ahyanan. Faqala, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, yakni memperkuat perintahnya dengan bersabda khaliful yahud, yakni selisihilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena orang Yahudi itu mereka tidak sholat dengan sendalnya, mereka tidak sholat dengan sendalnya dan juga sepatunya, ya. Dan ini orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, kita terkadang disuruh untuk menyelisihi mereka. Terkadang boleh kita melakukan hal tersebut untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melepas sendalnya ketika beliau dalam keadaan salat. Tsumma istamarra fi salatihi, kemudian beliau melanjutkan salatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana sahabat Abu Sa'id berkata, menceritakan,
shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Falamma kana fi ba'di salatihi khala'a na'laihi fa wada'ahuma an yasarihi. Kemudian ketika sedang salat, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendalnya dan meletakkan sendalnya di sebelah kiri beliau. Falamma ra'an nasu dzalika khala'u ni'alahum. Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sendal mereka, artinya dalam keadaan tersebut mereka semua salat dalam keadaan menggunakan sendal. Ketika mereka melihat Nabi melepas sendalnya, mereka juga langsung melepas sendalnya. Falamma qada salatahu qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salatnya, beliau bersabda kepada para jamaahnya, "Ma balukum alqaitum ni'alakum?" Kenapa kalian melempar sendal-sendal kalian? Qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami juga melempar sendal-sendal kami. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril atani." Sungguhnya Jibril tadi datang kepadaku. Fa akhbarani anna fiha qadharan, dan mengabarkan bahwasanya di sendalku itu ada kotoran, atau qala adzan, atau gangguan. Wa fi riwayatin khabathan, ini najis atau kotoran. Fa'alqaituhuma, maka aku pun melempar kedua sendal tersebut. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid, apabila kalian datang ke masjid, falyanzur fi na'laihi, maka lihatlah sendal kalian. Fa in ra'a fiha qadharan aw qala adzan, wa fi riwayatil ukhra khabathan, apabila ia melihat ada kotoran di sendalnya, falyamsahhuma wal yusalli fihima, maka hendaklah ia membersihkan sendalnya lalu sholat dengan menggunakan sendalnya tersebut. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Dan beliau ketika melepas sendalnya, beliau meletakkan sendalnya di sebelah kirinya. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yad'na 'alaihi an yaminihi." Apabila kalian salat, maka janganlah ia meletakkan sendalnya di sebelah kanannya. Wala an yasarihi, dan juga jangan sebelah kirinya. Fatakunu an yamini ghairihi, yakni apabila ada orang di sebelahnya. Illa an yakuna an yasarihi, illa an la yakuna an yasarihi ahad, kecuali kalau ia salat sendirian atau ia menjadi imam seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wal yad'uhuma an rijlai, maka apabila di sebelahnya ada orang, maka letakkanlah sendal itu di antara kedua kakinya, di antara kedua kakinya sendiri, agar tidak mengganggu orang yang ada di kanan ataupun di kiri. Kemudian kita lanjutkan as-salatu 'alal minbar, yakni salat di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar dengan tujuan untuk mengajarkan para sahabatnya, dengan tujuan untuk mengajarkan para sahabatnya ketika salat agar bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Wa fi riwayatin annahu dzu thalathi darajatin. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mimbarnya Rasulullah itu terdiri dari 3 tangga. Ada 3 tangga, 3 anak tangga. Wallahu alam untuk bagaimana bentuk mimbar beliau yang persisnya seperti apa. Intinya di sini disebutkan ada 3 anak tangga. Apakah yang anak tangga ketiga dijadikan tempat duduknya, atau anak tangga tiganya menjadi anak tangga kemudian ada tempat duduknya sendiri, wallahu taala alam. Faqama alaih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam takbir dan para sahabat juga ikut takbir di belakang beliau. Wa huwa 'alal minbar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi, kemudian beliau ruku dalam keadaan di atas mimbar. Tsumma rafa'a, kemudian i'tidal, fa nazala al-qahqara, ketika sedang i'tidal
beliau turun dengan mundur dalam keadaan pelan-pelan, yani qahqara, hatta sajada fi asli minbar, kemudian beliau sujud di yani tanah yang di depan mimbar, fi aslil minbar, bukan di mimbarnya. Tsumma ada, kemudian beliau kembali lagi naik ke atas mimbar. Fa sana'a fiha kama sana'a fi raq'atil ula. Lalu beliau salat sebagaimana beliau salat di rakaat yang pertama. Ini di atas mimbar. Hatta faragha min akhir salatih. Sampai beliau selesai dari salatnya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada para jamaah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadza lita'tammu bih." Sungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikuti bagaimana salatku, wa lita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari bagaimana aku salat. Baik. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi azan. Panjang. Baik, mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini saja ya. Karena pembahasan sutroh cukup panjang. Apabila ada pertanyaan, tafadhol bagi ada yang pertanyaan. Tentang pembahasan yang tadi. Tafadhol. Baik, pertanyaannya, apakah orang yang sedang sakit wajib baginya menghadap kiblatnya? Allah Ta'ala alam tentang masalah ini. Adapun dalil khususnya bagaimana orang sakit ketika sholat apakah wajib menghadap kiblat atau tidak, dalil yang khususnya Ana belum dapatkan. Namun kita kembalikan kepada hukum asal, yang mana sholat wajib itu hukum asalnya ya pasti harus menghadap kiblat ya. Nah, dan bagaimana apabila orangnya sakit ya dan tidak memungkinkan, karena bagaimana tasawur tidak mungkin menghadap kiblat, itu mungkin tidak bisa gerak sama sekali berarti ya. Kalau keadaannya tidak bisa gerak sama sekali dan masih ada orang lain yang bisa membantunya ya, seharusnya dia meminta tolong kepada orang lain untuk menghadapkan ke arah kiblat ya, semampu mungkin ya. Yang mana agama ini mudah ya. Yani al-masyaqqah tajlibut taisir ya. Kemudian juga ada sebuah kaidah, la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban bersamaan dengan ketidakmampuan. Semua yang tidak mampu itu tidak akan dibebankan dengan kewajiban tersebut. Ini kaidah umum. Ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Yani dan juga kaidah umum juga wala harama ma'ad darurah. Tidak ada sesuatu yang haram itu ketika darurat. Yang haram itu menjadi halal ketika benar-benar darurat. Bangkai menjadi halal ketika darurat. Namun keadaannya seperti ini apabila sakit. Untuk dalil khusus dan perkataan ulama, penjelasan ulama tentang masalah ini Ana belum dapatkan. Namun secara umum dalilnya wajib untuk menghadap kiblat apabila masih mampu ya, atau bisa meminta tolong kepada saudaranya ya. Wallahu ta'ala alam. Ada tambahan mungkin dari lalu dikatakan para sahabat-sahabat yang lain merubah
Setelah beliau sadar, dia tanya, siapa yang merubah saya ini? Kami kembalikan kepada kami. Dan dia ada belum ada ketiga. Ada itu kaum malah dia marah. Di posisi dia tidak kepingsan gitu, tidak siuman. Sahabat-sahabat datang dengan mengarahkan ke kiblat. Cuman pulang ini tidak dapatkan bahwa kalau ini jadi dia marah di mana juga akhirnya pada posisi misalkan kita di rumah sakitnya nggak ada kiblat. Apakah tiap sholat kita ubah tempat tidur kan memberatkan kakak ya tadi udah benar intinya ya, kalau memang kita sudah berbaring ya, alat jambi kalau kita masalah kalau pas tempat tidur kita tidak menghadap juga ya itu sholat saja ya kecuali kita mampu minta suster mengatakan itu ya belum infusnya belum alat-alat lain ya kan nah, jadi masalah dalam bab ini kita semampu Allah maaf tadi sudah maka penekanannya ada tadi yang antar tadi kisah tadi lebih kuat lagi bahwa sholat atau beliau sakaratul maut dalam keadaan yang mana tidak. Jadi kalau kita punya ayat nanti posisinya ya seperti itu maupun putar-putar bongkar tempat-tempat yang ayat tidak ada kewajiban. Kalau usaha ini saya akan melakukan ada pertanyaan yang lain? Saya sebagai makmum Ustaz, saya kebetulan memang ada depan kemudian saya sudah dengar takbiratul ihram imamnya sudah takbiratul ihram terus berapa detik kemudian entah di mana beliaunya takbiratul ihram lagi Ustaz. Ada beberapa jamaah yang takbiratul ihram lagi itu cuma saya yakin saya sudah dengar dia takbiratul ihram pertama terus kalau dan di mana mungkin batal atau apa terus takbiratul ihram lagi Ustaz. Itu sebaiknya saya sebagai jamaah ikut takbiratul ihram berarti ngulang lagi atau gimana? Yang pertama pertanyaannya jadinya ada beliau sholat di belakang imam yang was-was takbiratul ihram belum sah diulang lagi. Emang ada orang yang seperti itu was-was seolah-olah kurang afdol gitu kalau belum seperti apa ketukannya pokoknya dianggap takbiratul ihramnya belum sah sehingga dia mengulang-ulang lagi. Kalau ana tentang hukumnya bagaimana, apakah diikuti atau bagaimana, ana wallahu ta'ala alam, ana nggak tahu. Yang jelas yang seperti ini kemungkinan besar nggak ada asarnya ya, wallahu alam. Apabila Ustaz Ibrahim menemukan asarnya ya wallahu ta'ala alam. Tapi kemungkinan ini ya kemungkinannya sangat sedikit ya untuk ditemukan asarnya bagaimana menyikapi keadaan demikian ya. Yang kalau nggak ada asarnya ya kita menggunakan kias. Tapi untuk masalah ini ana belum terbayang bagaimana. Pokoknya hanya menyarankan saja cari masjid yang imamnya yang lebih benar ya. Wallahu ta'ala alam. Ada tambahan? intinya kita harus mencari imam yang sunnah yang tidak was-was karena yang tiap 4 kali takbirnya bisa-bisa kita protes kan takbirlah ya imam ya berbahasa Arab itu takbirlah ya takwa kepada Allah cepat putuskan takbir kamu artinya kita walaupun dia berulang-ulang kali kita takbir pertama itu takbir kita kalau saya ikut takbir lagi ya lagi kecuali aku nggak was-was juga makmumnya aku ya sulit aku was-was imam was-was ini masih was-was kalau imamnya was-was dan dia imam nggak bisa digantikan sudah orang tua mungkin biasa masih bisa sudah bisa kalau nggak ada masjid lain kecuali masjid itu yang penting aku bisa berjamaah sholat 3 kali sudah disunat jadi dia takbir dan dia takbir Allahu Akbar mungkin dia ada istilah belum masuk
masuk niatnya dalam belum tepat, lalu Allahu Akbar. Nah, ini dia sudah sampai Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Tapi yang pertama nggak jadi. Karena takbir sebagaimana Syekh Tausi yang pernah datang, Profesor Doktor, dia itu mencontohkan bahkan sampai berdiri di tengah ustaz ini. Menghadap di tengah ustaz Doktor dijelaskan. Takbir yang benar harus kalau kita lakukan itu bukan harus sambil begini. Takbir begini. Allahu Akbar. Kalau dia sampai masih posisi tidak lurus, tidak takbir. Dan takbir Allahu Akbar. Boleh nanti kan sudah belum ya takbir. Nanti sedang bersamaan benar dia kalau dia mengangkat tangan maka setelah Allahu Akbar. Yang itu ada 3 macam. Nah itu sempurna baru gitu. Bukan dia baru Allah terus kita itu juga. Maka tunggu sampai jelas. Kalau tadi was-wasnya kita jelas sudah baru Allahu Akbar. Kalau dia kalau was-wasnya begini Allahu Akbar. Yang pertama nggak berlaku. Kita yang menunggu yang kedua. Jadi kalau aku udah dengar Allahu Akbar, kedua kali lagi Allahu Akbar, sudah yang pertama aja. Kamu nggak usah angkat lagi, karena dia sudah benar takbir dari kita. Ditanya buat imam jilal imam bukan dijadikan imam untuk diikuti. Yang sunnah diikutinya. Sunnah yang pertama, bukan yang kedua. Yang kedua itu was-was dia, was-wasnya imam bukan was-was kita. Ya sudah cukup yang pertama. Nggak usah lagi ulang lagi. Nanti kalau ada imam ada 4 kali, 5 kali. Jadi pertama takbir kita ya sudah, takbir dia, takbir kita. Jadi Allah Ta'ala ini memang mungkin susah mencari akarnya. Ya dulu, bahwa mungkin tapi ulama akan mendapatkan. Jadi yang pertama itu takbir antum. Antum dengar yakin ya? Dengar yakin? Iya. Aku biasanya juga salah tapi Antum berdua. Di kantor Ustaz. Hah? Di kantor Ustaz. Oh ya, boleh antum berdua di antum dengar. Kalian di was-was ya antum sendiri ya. Itu takbir bagus. Berdua itu kita tahu itu meyakinkan. Dua-duanya dengar takbir pertama. Terus antum nggak ikut kan takbir kedua? Kalian bagus. Udah benar cara antum. Soalnya sendirian mungkin antum yang salah. Sama seperti misalkan imam salah, itu antum nggak ada subhanallah kan kamu tahiyat, nggak ada subhanallah pun tanya, jadi imam buat ini juga kurang satu rakaat baru tiga. Imam tadi kita kurang satu rakaat. Ya, kadang-kadang ada kan seperti itu kan, nggak ada subhanallah, padahal tapi dia yakinnya ini imam kurang satu rakaat. Boleh, ya, boleh nanya sebelah kita, yakin kan? Iya, kayaknya. Saya pernah kayak gitu. Nambah lagi Ustaz. Hah? Dia nambah lagi. Iya, jangan banyak ngomong sudah langsung imam kurang satu rakaat sudah. Diskusi jangan panjang-panjang, 1 jam diskusi. Ya, kurang itu. Udah, imam yakin ya antum. Subhanallah.